Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang pasar keuangan atau pasar modal syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama dari Kiraman, 2 Syifaul Jusna, 3 Dea Farisa, 4 Tati Mariati, 5 Nur Fitriani, dan ke-6 Ilmawati. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Peran pasar modal syariah. Terdapat dua peran penting pasar modal syariah, yaitu 1. Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. 2. Sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Selanjutnya, perbedaan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat dari instrumen yang dijual, emiten penjual saham, indeks saham, dan mekanisme transaksi. Dalam pasar modal konvensional, instrumen yang dijual berupa saham, obligasi, reksadana, opsi, RAIC, dan waran. Sedangkan dalam pasar modal syariah, terdapat saham, obligasi, dan reksadana yang dijual merupakan instrumen yang telah sesuai hukum syariah. Sedangkan dari emiten penjual saham, perbedaannya yaitu dalam pasar modal konvensional, emiten manapun bisa melakukan penjualan saham di pasar modal tanpa memperhatikan apakah saham tersebut halal ataupun haram. Sedangkan dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual harus memperhatikan apakah saham tersebut sudah memenuhi syarat-syarat syariah. Sedangkan dari indeks sahamnya, indeks yang berada pada pasar modal konvensional sangat terbuka secara bebas dan tidak memisahkan antara saham yang halal maupun secara khusus. Sedangkan dalam pasar modal syariah, seluruh saham yang ada pada bursa modal syariah harus terjamin halalnya. Perbedaan yang terakhir yaitu dari mekanisme transaksi. Dalam pasar modal konvensional, tidak ada batasan dan perputaran uangnya secara bebas, transaksinya tidak jelas, manipulatif, dan judi juga diizinkan. Sedangkan dalam pasar modal syariah, bebas dari transaksi ribawi, gharar, ataupun meragukan, manipulatif, dan judi juga dilarang. Kegiatan dalam pasar modal syariah. Kegiatan dalam pasar modal syariah berkaitan dengan perdagangan surat berharga atau efek syariah yang telah ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan saham atau penerbitan obligasi syariah. Menurut Fatwa Nomor 40 DSN MUI 10/2003, pengertian efek syariah yaitu efek sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah karena bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 80 DSN MUI 3/2011, yaitu 1. Maisir, 2. Gharar, 3. Riba, 4. Batil, 5. Bai al-Ma'dum, 6. Ikhtikar, dan yang terakhir tahrir.
Ya, selanjutnya ada produk syariah di pasar modal. Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Sampai saat ini, efek syariah tidak diterbitkan di pasar modal Indonesia, meliputi saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Lalu selanjutnya yang pertama ada saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyawarah atau syarikah. Selanjutnya, suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh yang pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying aset. Underlying aset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan suku. Underlying aset berupa 1. Aset berwujud tertentu atau ayan maujudat. Kedua, nilai manfaat atas aset berwujud atau manfiul ayan tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Ketiga, jasa atau al-khadamat yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat, aset proyek tertentu atau maujudat masyru' muayyan. Yang kelima, kegiatan investasi yang telah ditentukan atau nasihat istismarin kasyah. Jenis-jenis suku berdasarkan standar syariah AAOIFI nomor 17 tentang investment suku terdiri dari 1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat. Ketiga, sertifikat salam. Keempat, sertifikat istisna. Kelima, sertifikat murabahah. Keenam, sertifikat musyarakah. Ketujuh, sertifikat muzaroah. Kedelapan, sertifikat musako. Kesembilan, sertifikat mughorasa. Selanjutnya, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, suku, atau instrumen syariah lainnya. Reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional umumnya, yaitu terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening, dan cleansing. Kemudian jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana syariah saham. Yang keempat, reksadana syariah campuran. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Yang keenam, reksadana syariah indeks. Yang ketujuh, exchange traded fund atau EFT syariah. Yang kedelapan, reksadana syariah berbentuk KIK penyertaan terbatas. Yang kesembilan, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Yang terakhir, reksadana syariah berbasis suku. Daftar efek syariah atau DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit DES. Pihak yang dapat menjadi penerbit DES yaitu: yang pertama, pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES. Yang kedua, manajer investasi syariah. Yang ketiga, manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah.
Kesimpulan, secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Secara umum juga, konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda. Meskipun dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan bebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan menghindari berbagai praktik spekulasi. Pasar modal atau capital market dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional memiliki 3 aspek perbedaan, antara lain yaitu indeks saham, yang kedua instrumen, dan ketiga mekanisme transaksinya. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang materi pasar modal syariah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.